Halo anak-anak yang hebat, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Masih ingatkah saat kita bersyafaat 2 hari sebelum perayaan Natal 2019? Agar saat acara Natal ada dalam pimpinan Tuhan. Kita tetap bersyafaat ya untuk bangsa kita, teman-teman kalian sekolah minggu, dan jangan lupa juga doakan kami para guru-guru sekolah minggu ya anak-anak hebat. Kami pun juga dengan setia mendoakan kalian loh. Halo teman-teman, ini adalah jawaban tentang cerita minggu kemarin. Apa yang menyebabkan Allah menghukum orang Israel? Karena orang Israel menyembah berhala. Disebutkan bangsa-bangsa yang menindas orang Israel, Mesir, Samaria, dan Midian. Mengapa Yefta dimusuhi dan dibuang oleh keluarganya? Karena Yefta bukan anak sah dari ayahnya. Apakah Yefta dendam terhadap keluarga dan bangsanya? Tidak, karena Yefta dipakai oleh Tuhan. Apa arti nazar? Janji. Bagaimana Yefta menepati nazarnya pada Allah, memberikan anaknya kepada Tuhan. Apa yang akan kalian lakukan agar kalian bisa menjadi pahlawan iman dalam masa depan? Berusaha dengan cara rajin ke sekolah minggu, berdoa, dan selalu membaca renungan, dan menjadi anak yang baik di rumah maupun di tempat umum. Ayo teman-teman, kita pun bisa menjadi seperti Yefta agar bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini ya teman-teman. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan, Kau pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita pujikan nama Tuhan. Terima kasih
kita nyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita laskar-laskar Kristus. Amin teman-teman. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, masih ingat tidak cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Bunda Rini? Siapa yang masih ingat? Hayo. Minggu lalu kita belajar tentang kisah Yefta jadi hakim di Israel. Yefta dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan Bani Amon. Yefta dengan kemampuannya dari Allah, ia bisa melepaskan pengampunan, ia bisa melepaskan sakit hatinya. Tuhan memulihkan Yefta hingga ia menjadi pahlawan iman. Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang seorang yang terkenal dengan kekuatannya. Dia mempunyai keistimewaan. Hayo tebak, siapa dia? Tokoh Alkitab yang paling kuat. Ya, dia adalah Simson. Kisah kita hari ini adalah Simson, pahlawan pilihan Tuhan. Mari kita simak video berikut ini. Dulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Nah, anak-anak, itulah Simson. Simson adalah orang yang paling kuat dan dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Dalam perjalanannya, Simson banyak menghadapi masalah, sama seperti kita. Selama kita hidup, kita juga menghadapi masalah. Dan banyak cara untuk Tuhan menolong kita. Seperti Tuhan mengutus Simson menolong bangsa Israel melawan musuhnya yaitu bangsa Filistin. Maka saat kita ada dalam masalah atau kesulitan pun, Tuhan bisa mengutus orang-orang lain untuk menolong kita. Jadi jangan takut ya. Tuhan siap menolong kita tepat waktu. Ayo ingat, jika ada dalam masalah apapun, berteriaklah, Tuhan Yesus tolong. Ikuti ya anak-anak. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Oh ya, anak-anak juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain seperti Simson. Ayo angkat tangan kalian dan tirukan. Tuhan Yesus, pakai aku untuk bisa menolong banyak orang. Sekali lagi, Tuhan Yesus pakai aku untuk bisa menolong orang lain. Dan serukan, Tuhan Yesus pakai aku untuk memberkati orang lain. Sekali lagi, Tuhan Yesus pakai aku untuk bisa memberkati orang lain. Nah, anak-anak, kalau kita sudah ditolong Tuhan, kita juga harus mau menolong orang lain dan bisa menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita hari ini, Hakim-Hakim 5 ayat 21b. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Sekali lagi ya teman-teman. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat.
Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami berdoa agar pandemi segera berlalu. Berdoa buat teman-teman sekolah minggu dan guru-guru serta umat Tuhan supaya tetap dalam lindungan-Mu. Tuhan, berkati Indonesia khususnya Kota Blitar supaya penuh kemuliaan-Mu. Jamah hati-hati orang-orang yang belum mengenal Engkau agar mereka memperoleh keselamatan sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan kita berdoa. Mari kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin sekolah minggu hari ini. Kami boleh bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Kami bisa belajar dari kisah Simson yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang bisa menjadi berkat sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkat kedua tanganmu anak-anak. Zakaria 2 ayat 5. Dan Tuhan sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi bagiku di sekelilingku, dan Tuhan akan menjadi kemuliaan di dalamku. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku. Amin. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. Amin. 5 kepastian dalam hidup. 1. Hidupku dicintai oleh Tuhan. 2. Hidupku diciptakan secara ajaib. 3. Hidupku diberkati tanpa batas. 4. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. 5. Hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya pertanyaan. Jangan lupa kalian jawab ya. Nomor 1, siapakah Simson? Yang kedua, apa isi perjanjian antara malaikat dengan istri Manoah? Yang ketiga, bagaimana situasi bangsa Israel pada waktu itu? Yang keempat, apa yang dilakukan Simson sehingga orang Filistin marah? Yang kelima, bagaimana Simson mengalahkan orang Filistin? Yang keenam, ceritakan dengan singkat satu masalah yang pernah kalian hadapi, lalu bagaimana cara Tuhan menolong? Yang ketujuh, lalu bagaimana cara kalian menolong orang lain? Sebutkan 3 ya. Jangan lupa kalian jawab dan kirimkan ke grup kelas masing-masing. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.